Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 579 Chu Chen di Xiangshan. Sekte Qingyang, sekte ortodoks besar, memiliki murid di seluruh negeri. Sebagai murid sekte Qingyang, Chu Chen dan Jiang Yingtao berhasil berbaur dalam kegiatan pertukaran prajurit Xiangshan. Di lereng datar di puncak gunung, terdapat arena sementara. Dari waktu ke waktu, para pejuang akan datang untuk berkomunikasi yang akan menarik sorakan riuh. Ada banyak tenda yang dipasang di sebelah ring, dan teh, buah-buahan, makanan ringan, disediakan sepenuhnya. Chu Chen dan Jiang Yingtao berjalan berkeliling dan tidak menemukan sesuatu yang menarik. Sepertinya aktivitas pertukaran belum dimulai secara resmi, dan belum ada tokoh penting yang muncul. Jiang Yingtao dan Chu Chen datang ke tempat peristirahatan dan duduk dengan sangat malu-malu. Benar-benar lupa bahwa Wen Riseng sedang mencari keberadaannya kemana-mana. Bandara Internasional Beijing berada dalam kekacauan. Namun, Chu Chen tidak terlihat. Ekspresi Wen Riseng berubah suram, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparkan kemudi dengan keras. Saudaraku, selama dia masih di ibu kota, dia pasti tidak akan bisa melarikan diri. Wen Fanxing mengertakkan gigi. Saya paling takut dia akan mengambil jalan tol dan pergi. Sudah terlambat untuk mengejarnya sekarang, Chu Chen. Wen Riseng sedikit menyipitkan matanya. Tanpa diduga, dia adalah seorang pengecut dari murid 9 Suan Sekte. Karena dia telah meninggalkan ibu kota, mari kita selesaikan masalah dengan Wang Saixian. Xiangshan, di sebelah ring, Chu Chen meminum minuman es sambil menikmati kompetisi di atas ring. Pada dasarnya, ini adalah permainan antar murid sekte ortodoks. Meskipun ini terutama tentang komunikasi, seiring berjalannya kompetisi, setiap sekte diam-diam bersaing satu sama lain, dan mereka semua ingin menonjol. Jiang Yingtao melihat ke arah waktu dan berkata, dalam 2 jam, kita akan langsung turun gunung menuju bandara. Sekarang menjadi semakin hidup. Chu Chen tersenyum. Pertempuran antara beberapa sekte ortodoks menjadi semakin intens. Namun, tampaknya disepakati bahwa mereka yang naik ke panggung untuk menantang semuanya adalah murid muda. Dan tidak ada tuan yang lebih tua. Di kejauhan, beberapa orang mendekat dan melihat sekeliling. Sesuatu terjadi pada sekte Qingyang beberapa waktu lalu. Mereka menjelaskan bahwa mereka tidak akan berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran Xiangshan ini. Namun, seseorang berpura-pura menjadi murid sekte Qingyang dan memasuki Xiangshan. Dengan ekspresi tajam di wajahnya, mungkin pencuri besar sekte Huoyan. Mata-matanya ada di sini. Kedua orang itu memakai topi, satu laki-laki dan satu perempuan. Kalau mereka tidak mengganti pakaian, mereka pasti mudah ditemukan. Di sebelah sana, segera seseorang melihat Chu Chen dan Jiang Yingtao di tepi ring. Tunggu sebentar, di antara kerumunan, Fu Longxi juga ada di antara mereka. Fu Longxi menyipitkan matanya erat-erat dan menatap 2 sosok di bawah tenda di kejauhan. Itu sebenarnya dia. Fu Longxi melambaikan tangannya untuk menghentikan yang lain. Jangan beritahu yang lain. Kakak senior Wen sedang mencari keberadaan orang ini kemana-mana. Tolong segera beritahu kakak senior Wen.
Meskipun Fu Longxi lebih tua dari Wen Riseng dan menjadi sekte Beidou lebih awal dari Wen Riseng, dia hanyalah murid luar. Sedangkan Wen Riseng adalah murid resmi sekte Beidou dan memiliki status lebih tinggi darinya. Peraturan murid dalam semuanya disebut kakak dan adik oleh para murid. Ini menunjukkan status murid batiniah di jalan raya. Wen Riseng menerima panggilan itu, dan cahaya dingin yang tajam tiba-tiba menembus matanya. Segera berkendara menuju Xiangshan. Betapa beraninya kamu menyelinap ke Xiangshan saat ini. Wen Riseng mengangkat sudut mulutnya dengan dingin. Menurutnya, ini tidak diragukan lagi merupakan tindakan yang merugikan diri sendiri. Chu Chen ada di Xiangshan. Wen Fanxing juga tiba-tiba menjadi bersemangat. Dia tidak sabar untuk melihat saudaranya berurusan dengan Chu Chen. Anda tahu, dia telah mendengar dari keluarganya bahwa saudaranya adalah salah satu murid utama yang dilatih oleh sekte Beidou. Ketika mobil sudah mendekati Xiangshan, Wen Riseng menelepon, "Paman Bai, seorang murid Jiuk Xuanmen telah datang ke Xiangshan. Saya sedang dalam perjalanan ke sana sekarang." "Oke, Paman Bai, sampai jumpa di Xiangshan." Setelah Wen Riseng menutup telepon, Wen Fanxing mau tidak mau bertanya, "Apakah itu Chu Chen benar-benar kuat?" "Saya 90% yakin akan menghadapinya," Wen Riseng berkata dengan tenang, "tetapi apapun yang Anda lakukan, bahkan jika Anda 100% yakin, Anda harus memberikan jalan keluar bagi diri Anda sendiri. Master Bai adalah master seni bela diri yang sudah terkenal sejak lama. Grandmaster, dengan dia yang bertanggung jawab, tidak ada yang salah." Wen Fanxing mengangguk cepat, "Mengerti. Xiangshan, arena, duel lainnya telah berakhir." Agak membosankan, Jiang Yingtao sedikit lelah menonton dan menyemangati Chu Chen. "Mengapa kamu tidak muncul? Lagi pula tidak ada yang mengenalmu." "Chu Chen, ditolak. Kalau begitu ayo kita turun gunung untuk jalan-jalan," Chu Chen berkata. "Pemandangan di Xiangshan cukup bagus." Keduanya berdiri. Di kejauhan, Fu Longxi juga tiba-tiba berdiri. Mendesak, Chu Chen ingin kabur lagi. Siapa yang membocorkan berita kali ini? "Hentikan dia!" Fu Longxi berteriak dengan tegas. Beberapa orang bergegas maju dan menghalangi jalan Chu Chen. Chu Chen melindungi Jiang Yingtao di belakangnya, dan matanya segera tertuju pada Fu Longxi. "Ternyata saya bertemu dengan seorang kenalan tadi malam." Chu Chen meliriknya. "Apa yang kamu inginkan? Ini adalah acara pertukaran antara sekte ortodoks. Tetapi tidak ada seorang pun dari sekte Qi yang diundang untuk berpartisipasi." Fu Longxi meninggikan suaranya dan berkata, "Motif tersembunyi apa yang Anda miliki untuk menyelinap ke Xiangshan atas nama murid sekte Qingyang? Bukankah dia hanya ingin berjalan-jalan dan ikut bersenang-senang?" Chu Chen mengungkapkan pikirannya dengan serius. Fu Longxi mendengus dingin dan melihat sosok itu menaiki tangga batu di satu sisi. "Simpan kata-katamu ini untuk kakak senior Wen." Wen Riseng tiba, kerumunan bubar, dan Wen Riseng berjalan perlahan. Wen Fanxing terengah-engah dan mengikuti, berlari sepanjang jalan, karena takut Chu Chen akan melarikan diri. "Seperti yang diharapkan, kamu ada di sini." Wen Fanxing mengertakkan gigi dan menatap Chu Chen. Dia benar-benar kehilangan kemurahan hati yang dia miliki saat turun dari supercar tadi malam.
penghinaan yang dia rasakan pada malam hari di kantor polisi Haidian hanya bisa hancurkan Chu Chen di bawah kakinya. Wen Riseng tersenyum. Mengapa kamu tidak terus melarikan diri? Chu Chen dan Jiang Yingtao saling memandang. Mengapa dari nada bicara mereka sepertinya dia sedang melarikan diri? Kamu adalah Chu Chen, murid Jiuxuan. Wen Riseng menunjuk ke arah arena. Jangan selalu menindas yang lemah. Apakah kamu berani bertarung? Mata Dao Dao tertuju pada Chu Chen. Chu Chen tersenyum, sama untukmu. Wen Riseng mendengus. Kamu salah. Saya berbeda dari kamu. Saya tidak pernah repot-repot menindas yang lemah. Kamu salah paham. Chu Chen mengoreksi. Maksudku, kamu sama lemahnya dengan mereka. Wen Fanxing di samping sangat marah. Kamu sangat berisik. Kamu memiliki kemampuan untuk naik ring. Chu Chen melirik Jiang Yingtao. Saya ingin membunuh utusan. Baru saja Jiang Yingtao berbicara tentang rasa bosan dan meminta Chu Chen naik ke panggung. Chu Chen menyerahkan telepon kepada Jiang Yingtao, berbalik dan berjalan ke atas ring. Karena lawan telah dipaksa sampai titik ini, pertempuran ini harus dilakukan. Pertama kali Chu Chen melangkah ke atas ring, Wen Riseng melompat. Mata semua orang tertarik. Kebanyakan orang mengetahui identitas Wen Riseng, dan tak lama kemudian identitas Chu Chen juga terungkap. Ternyata dia adalah murid Jiuxuan, sekte terbesar dari sekte Qi, melawan keturunan sekte Beidou. Pertempuran ini seru. Saya tidak tahu banyak tentang Chu Chen, tapi Wen Riseng adalah pemimpin di antara generasi muda sekte Beidou. Saya mendengar bahwa Chu Chen dikejar oleh Wen Riseng sepanjang jalan dan tidak punya cara untuk melarikan diri. Jadi dia memasuki ring. Chu Chen hampir tidak memiliki peluang untuk menang. Jangan meremehkan murid Jiuxuanmen. Dan jangan lupakan 9 Master Jiuxuanmen. Tidak ada sekte ortodoks yang berani memprovokasi mereka dengan mudah. Tim dari faksi Beidou juga muncul. Pemimpinnya tidak lain adalah Tuan Bai, yang dibicarakan Wen Riseng, Bai Qinci. Saudara muda Wen telah memasuki ring bersama Chu Chen, kata seorang pemuda di sebelah Bai Qinci. Murid Jiuxuan, kamu sangat berani, kamu benar-benar berani muncul di sini. Tak lama kemudian seseorang membawa kursi. Bai Qinci dan kelompoknya duduk untuk menikmati pertempuran berikutnya. Saya sudah lama tidak melihat Wen Riseng mengambil tindakan. Saya tidak tahu seberapa jauh kekuatannya telah berkembang. Bai Qinci berkata sambil tersenyum. Adapun lawan Wen Riseng, Chu Chen, Bai Qinci mengatakan dia belum pernah mendengar tentang dia. Junior seperti itu tidak pernah menjadi objek perhatian Bai Qinci. Di sampingnya, pemuda itu tampak santai. Saya pernah mendengar nama Chu Chen. Konon dia juga menyebabkan beberapa masalah beberapa waktu lalu. Itu normal. Bagaimanapun, dia adalah murid dari sekte Jiuxuan. Menindas beberapa sekte kecil adalah operasi normal. Saudara muda Wen, biarkan dia melihat kekuatan sekte Beidou. Bab 580 melanggar etika bela diri di atas ring. Angin kencang bertiup dari puncak gunung. Wen Riseng terasa seperti angin musim semi. Seluruh tubuhnya nyaman, tubuhnya dalam kondisi optimal, dan ia merasa seluruh tubuhnya penuh dengan daya ledak. Momen
Sosok itu bergerak dan menginjak 7 bintang. Kecepatan Wen Riseng secepat komet yang melesat melintasi langit, diiringi aliran panas bintang, hanyut dan berjatuhan. Langkah bintang 7, tinju galaksi, Wen Riseng menggunakan kombinasi keterampilan bela diri yang sama jauh lebih baik daripada Fu Longxi. Inilah perbedaan antara dunia pejuang sejati dan dunia sekuler. Fu Longxi adalah wakil pemimpin aliansi petinju utara di dunia sekuler. Tetapi di Sekte Beidou, dia hanyalah murid luar. Ciri-ciri tinju Xinghe adalah kekuatan pukulan yang tiada habisnya dan pukulan yang dahsyat. Wen Riseng juga merupakan seorang pejuang bawaan. Chu Chen langsung menggunakan tinju baji, angin tinju yang kencang dan Wen Riseng saling bentrok, yang memiliki efek menghancurkan langit dan menghancurkan momentum bumi. Tabrakan keduanya meledak seperti bunga api yang menghantam bumi. Ada seruan seru dari sekeliling, menatap arena dengan saksama. Jiang Yingtao duduk dan memandang salah satu sosok itu dengan penuh harap. Ini menarik. Jiang Yingtao sangat percaya pada Chu Chen. Menurutnya, bahkan di antara yang disebut Sekte Beidou, tidak mungkin menemukan seseorang di antara generasi muda yang bisa mengalahkan Chu Chen. Orang ini adalah serangga di kalangan pejuang generasi muda. Bang, 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 situasi di atas ring terlihat seimbang. Telapak tangan Fu Longxi diam-diam berkeringat. Bisakah dia benar-benar bertarung melawan kakak senior Wen? Mata Fu Longxi tanpa sadar menatap Bai Qinci. Detik berikutnya, Fu Longxi menegakkan punggungnya dan menjadi bertekad. Apakah itu Bai Qinci atau saudara dan saudari sekte dalam lainnya? Ekspresi mereka sangat tenang saat ini, yang tidak diragukan lagi memberi perasaan pada Fu Longxi. Semuanya masih di bawah kendali mereka. Chu Chen pasti akan dikalahkan. Benar saja, situasi di atas ring tiba-tiba berubah, dan rutinitas kungfu Wen Riseng pun berubah. Tinjunya membentuk telapak tangan, dan angin di telapak tangannya sangat halus, seperti ilusi. Sekilas, puluhan cetakan telapak tangan Wen Riseng muncul cincin itu. Keterampilan rahasia Beidou, telapak tangan Dewa Hantu Beidou, Fu Longxi sangat bersemangat. Ini adalah salah satu keterampilan rahasia Sekte Beidou. Dia bermimpi untuk mempelajarinya. Namun, menurut pemahaman Fu Longxi, bahkan di antara murid-murid batin, itu adalah tidak setiap orang berhak memiliki akses ke Beidou Phantom God Palem. Artinya Wen Riseng memang merupakan pemimpin di kalangan generasi muda Sekte Beidou. Beidou Phantom God Palem. Saya cukup beruntung menyaksikan orang kuat dari Sekte Beidou menggunakannya. Itu sangat kuat. Baru saja mereka berimbang. Tapi begitu Beidou Phantom Palem milik Wen Riseng keluar, situasinya segera berbalik ke satu sisi. Lihat Chu Chen sekarang, bergoyang ke sana kemari. Dia mungkin tidak akan bisa bertahan untuk waktu yang lama. Beberapa menit. Mengapa saya merasa Chu Chen tidak kehilangan posisinya, tetapi menggunakan metode yang tidak dapat kami pahami? Kamu terlalu banyak berpikir, Chu Chen. Aku sangat panik di dalam hati. Fu Longxi tersenyum, merilekskan seluruh tubuhnya, dan tanpa sadar menatap Bai Qinci dan yang lainnya lagi. Dan senyuman di wajahnya membeku. Aku menyeka mataku untuk memastikan aku melihatnya dengan benar. Saat mereka berimbang barusan, Bai Qinci dan yang lainnya terlihat santai.
Tapi sekarang, dengan Wen Riseng yang jelas berada di atas angin, baik Qinci dan yang lainnya mengerutkan kening. Mungkinkah mata Fu Longxi buru-buru kembali kering? Sosok Chu Chen seringan daun willow, naik mengikuti angin. Meskipun ada jejak telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya, itu tidak dapat menyakitinya sama sekali. Mendesis, Fu Longxi menarik napas dalam-dalam. Gerak kaki macam apa ini? Ini sangat ajaib. Orang-orang di sekitar ring secara bertahap mulai melihat beberapa petunjuk. Sekilas, situasi Chu Chen tampak sangat berbahaya. Tetapi seiring berjalannya waktu, orang-orang menemukan bahwa Wen Riseng bahkan belum menyentuh sudut pakaian Chu Chen. Yingfeng Liu Bu, ekspresi Bai Qinci suram. Salah satu dari 9 teknik mistik adalah salah satu gerakan paling menakjubkan di dunia, dan juga dikatakan sebagai salah satu gerakan yang paling sulit untuk dipahami. Chu Chen ini sebenarnya akan melakukannya. Menggunakan teknik tubuh Yingfeng Liu Bu telah dipahami. Dengan Yingfeng Liu Bu ini, bahkan jika Chu Chen tidak sekuat kakak muda Wen, kakak muda Wen akan kesulitan mengalahkannya. Kakak laki-laki muda di samping menghela nafas dan merentangkan tangannya pada saat yang sama. Termasuk saya yakin bahwa saya lebih kuat dari Chu Chen. Tapi tidak ada yang bisa saya lakukan terhadap keterampilan tubuhnya. Jiang Yingtao melirik kakak laki-laki muda ini. Orang yang belum pernah dikalahkan habis-habisan oleh Chu Chen selalu penuh percaya diri. Pertarungan di atas ring berangsur-angsur menjadi intens. Jejak telapak tangan Wen Riseng sangat kuat, dan gerak kaki Chu Chen sangat ajaib, seperti berjalan di halaman. Mata Wen Riseng berkilat marah. Dia tiba-tiba mempercepat kecepatannya dan melancarkan serangan terakhir ke Chu Chen dengan putus asa. Dia ingin menggunakan gelombang serangan ini untuk mematahkan keterampilan tubuh Chu Chen. Wen Riseng telah mengamati Chu Chen, dan saat ini dia sampai pada kesimpulan bahwa ketergantungan terbesar Chu Chen adalah keterampilan tubuhnya. Pertahanannya sangat baik, tetapi serangannya tidak cukup. Setelah merangkum karakteristik Chu Chen dalam 8 kata, Wen Riseng dengan tegas memilih untuk melepaskan sepenuhnya dan menyerang. Dia ingin menghancurkan pertahanan Chu Chen dengan kekuatan serangan absolut. Pada saat ini, Wen Riseng benar-benar tidak terlindungi. Dia yakin bahwa Chu Chen tidak punya ruang untuk melawan. Bibir Wen Riseng sedikit terangkat. Pengamatan halus selama pertempuran secara langsung menentukan berhasil tidaknya suatu pertempuran. Tekan dengan kuat, pintu kosong terbuka, sosok Chu Chen seringan Catkins sedetik, dan tiba-tiba seperti badai petir, seperti burung rok yang melebarkan sayapnya, langit dan bumi bebas, dan dunia ditelan amarah. Chu Chen melawan, teknik telapak tangan Xiao Yaoyu. Seanggun naga yang terkejut, naga yang berenang menyerang. Ledakan, 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 langsung menuju dada Wen Riseng. Dia menepuk 3 telapak tangan kokoh berturut-turut. Tubuh Wen Riseng sangat keras, dan darah di dadanya mengalir deras. Dia tidak bisa menahannya. Setelah ledakan telapak tangan terakhir Chu Chen, tubuh Wen Riseng langsung terbang, jatuh dengan keras ke tepi ring, dan muntah. Beberapa kali berturut-turut, meneteskan darah. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Chu Chen dengan tidak percaya. Dia salah. Prediksinya tentang Chu Chen berulang kali salah.
Apakah dia benar-benar kalah? Dia melintasi setengah ibu kota untuk mencari dan melacak Chu Chen, dan akhirnya menyusulnya, tetapi menemukan bahwa dia tidak bisa mengalahkannya sama sekali. Tidak apa-apa ketika saya datang. Wen Riseng memuntahkan seteguk darah lagi. Dia sangat marah hingga matanya menjadi gelap dan dia jatuh ke tanah. Saudaraku, Wen Fanxing tampak sedih dan berteriak, bergegas ke depan, membantu Wen Riseng berdiri, lalu mengangkat kepalanya dan menatap tajam ke arah Chu Chen. Chu Chen, kamu berani menyakiti saudaraku. Keluarga Wenku belum selesai denganmu. Baik Qinci juga berdiri, berjalan mendekat, mengamati Wen Riseng, lalu menatap Chu Chen, menggelengkan kepalanya dengan lembut. Kompetisi seni bela diri seharusnya berakhir di akhir. Chu Chen, kamu belum tua, tapi kamu baik berhati. Tapi itu cukup kejam. Memukul Wen Riseng dengan begitu keras benar-benar melanggar etika bela diri. Bersambung.